Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Para rawuh para lenggah sedaya jamaah ingkang tuhu kinurmatan, monggo kita awali, kita bikak sareng-sareng pepanggihan pangaosan sonten menika kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kangge ngawali wontenipun pangaosan rutin dalu menika, monggo sami kita tansah bersyukur dumateng Allah atas segala nikmat-nikmatipun ingkang kita raosaken ngantos wekdal menika, kalebet kesempatan ingkang manungsa menika anggadhahi wekdal ingkang sami ananging sempat hadir lenggah sareng-sareng wonten kesempatan sonten menika utawi dalem menika, sungguh menika anugerah saking Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Tiyang menika ngaji nggih. Tata lairipun nggih namung ngeten iki. Lungguh senden mirengke mengke enten snack utawi unjukan nggih di dahar mengke ngisak sareng jamaah. Satosipun nika perkawis ingkang secara rutin kita panggingaken menika. Ananging hakikatipun tiang-tiang ingkang kersa sami lenggah ngaten menika kanthi tujuan ingkang leres tentunipun, tujuan krana Allah, mendalami agamanipun Allah, maka keberadaan kita wonten tempat menika sungguh beda jauh dibanding orang-orang yang hari ini atau saat ini sama-sama duduk di rumah, duduk di tempat lain dengan tujuan yang berbeda. Mila monggo kita tansah terus budidaya untuk selalu bersemangat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhris ala ma yanfa'uka wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah kalian terhadap apa-apa yang bermanfaat untuk kalian. Nah, ini sebuah dorongan semangat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menika dalam perkara-perkara yang membawa manfaat. Tentu pandangan tiyang iman menika manfaat mboten namung sebatas manfaat duniawi. Sing iso dirasake, sing ketok mata, ning ugi manfaat dibalik menika ingkang lebih dahsyat nggih menika manfaat ukhrawi, manfaat kangge panggesang kita wonten alam sak sampunipun donya menika. Mila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penyemangat, ikhris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguhlah kalian terhadap apa-apa yang itu memang membawa manfaat untuk kalian. Kenapa? Karena manusia menika kadang dihinggapi rasa capek, rasa malas. Maka kita jauhi hal-hal menika, tetap semangat, tetap budidaya untuk selalu bersemangat. Wala ta'jaz, janganlah kalian lemah. Untuk mendapatkan kemuliaan jangan hanya sebatas napa menika obor blarak kancane akeh semangat ora pate enek. Kurang semangat niki nggih, kirang manfaat, kirang sae menika. Monggo kita berusaha terus menjaga istiqomah di dalam belajar. Jamaah Allah, wonten kesempatan dalu menika utawi sonten menika kita badhe ngaturaken setunggalipun hadis ingkang diriwayataken saking Ibnu Abbas. Nggih. Kita waos rumiyin mangke kita jelasaken menggah hikmah lan
piwucal ingkang saged kita pendet saking hadis Ibnu Abbas kalau wau. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dari Ibnu Abbas beliau berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Satu hari saya pernah diboncengkan oleh Nabi. Faqala, pada waktu itu Nabi bersabda atau berkata, ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku akan mengajarkan kalian tentang beberapa nasihat atau kalimat. Itu pendet niki rumiyin. Hadis menika dipun riwayataken Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menika salah satu sahabat yang pakar di dalam bidang tafsir Al-Qur'an. Terus para sahabat-sahabat menika ketika membaca Al-Qur'an ingin tahu dalam tentang makna ayat-ayat Al-Qur'an, beliau sering bertanya kepada Ibnu Abbas. Dan ini memang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau punya ilmu yang begitu dalam? Karena Ibnu Abbas ini kebetulan adalah sepupu Nabi Muhammad SAW, karena istri beliau, istri Nabi yang namanya Maimunah menika kalebet bibinipun Ibnu Abbas. Nah, saking penjelasan hadis kalau wau saged kita pendet hikmahipun utawi piwucalipun ingkang sepisan bilih kita menika sangat-sangat penting rikala kita menjalin hubungan kalian seseorang sebagai teman. Dipilih teman yang tentu teman-teman yang baik. Nah, kenapa kita harus memilih teman yang baik? Karena orang yang salah memilih teman, salah anggenipun srawung, salah pergaulan, bisa berakibat fatal. Mila dalam sebuah keterangan menika, yen kowe kepengin ngerti agamane seseorang, bagaimana agama seseorang, karakter, perilaku seseorang, maka kita disuruh untuk melihat dengan siapa dia berteman. Nah, ini memang sebuah fakta dan terbukti. Atau kalau penjenengan upami suatu saat punya calon menantu, sebelum diterima sebagai menantu kita, tentu kita orang tua ini pasti akan ingin tahu lebih jauh tentang siapa sebenarnya pemuda itu. Maka dalam hal ini cukup kita melihat siapa-siapa yang menjadi teman akrabnya, itulah ukuran dan gambaran agama seseorang. Nah, mila niki penting selaku tiyang sepuh mbok bilih kadang mboten saged memantau mengawasi putra-putra kita karena mungkin sekolah di tempat ingkang tebih kita mboten saged ngontrol. Maka pesan kita datang anak-anak itu paling mboten kita ingatkan, ayo le nduk hati-hati golek kanca sing apik. Nah, teman yang baik itu seperti apa? Paling sederhana kangge memaknai teman yang baik, teman yang selalu akrab dengan masjid. Ngaten mawon. Di era sak menika teman-teman yang baik kangge putra-putri kita adalah teman-teman yang dekat dengan masjid. Artinya dekat bukan semata-mata tempat tinggalnya dekat, ning selalu datang pergi ke masjid untuk ibadah. Dengan sholat jamaah, mungkin kalau ada kajian, mengikuti kajian, itulah karakter anak-anak yang agamanya baik.
Jangan Allah, mila monggo kita selalu berusaha. Jangan hanya lepas tangan ketika kita menyekolahkan anak. Anakku tak sekolah nih, pendidikan IT, SD IT, SMP IT, SMA IT. Ya, memang mereka menyajikan kurikulum yang berbasis agama dan umum. Dan orang tua akan kesibukannya tidak sempat mendidik langsung anak-anaknya. Tapi orang tua tidak boleh terus begitu saja pasrah kepada lembaga pendidikan yang mendidik anak-anak kita. Paling boten satu saat secara berkala kita datang ke sekolah menemui wali murid, wali kelasnya, tanya tentang anak kita. Ini penting. Pada umumnya, kalau pengalaman dari guru niku, orang tua itu jarang datang ke sekolah untuk konsultasi bagaimana perkembangan anak-anaknya. Yang sekolahan, yen enten kasus, anaknya bolosan, anaknya punya masalah pembayaran, baru datang ke sekolah karena dipanggil atau disurati oleh sekolah. Ya. Mila monggo niki saling cek and recheck, ya. Dikontrol putrane. Jarene SMP IT iki diajarke napa? Hafalan. Kelas 2 SMP hafalannya harus 5 juz dan seterusnya. Nah, kita cek. Monggo kita saling berusaha untuk agar anak itu menjadi anak yang baik. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, jaminahullah, hikmah ingkang kaping kalih. Ternyata Rasulullah SAW dalam memberikan sebuah nasihat atau tausiah begitu, beliau mboten secara resmi, formal, kata ceramah ya, di depan orang banyak pakai mic ngata niki. Kita memberikan nasihat pada seseorang kadang-kadang sambil ngobrol, sambil jalan, itu bisa saja. Ini saya ulang. Kita sok-sok biasa ngeteh, ngahik, ngata niku boten hal yang dilarang, boleh. Tapi panjenengan sageta membawa misi berdakwah. Dakwah pripun? Ceramah mboten. Nek diteramah ya diguyu wong akeh. Paling tidak kalimat tanya saja atau kalimat yang kita lemparkan dalam tempat itu, misalnya hiknya dekat dengan Masjid Baitur Ridho. Nah, kita rumahnya jauh. Nah, ngomong saja sama teman-teman kita yang ada di situ. Wah, saya elok tenan Baitur Ridho jamaah luar biasa. Ngajani ya jalan bagus. Nah, ini bukan nasihat, tetapi kalau kalimat itu dilontarkan kepada orang-orang yang duduk di situ, paling tidak mengingatkan. Sing ora tau kulino nyang masjid kan mesti sambung loh. Oh iya, aku ora tau nyang masjid malah sing omahe adoh masjid mudeng. Bagaimana jamaah Masjid Baitur Ridho pengajiannya piye? Padahal aku ora tau teko. Nah, ini sebuah hal yang penting. Jangan sampai hanya ngobrol ngoyo-woro ora cetha ujung temane dan itu mengasihkan. Kadang-kadang sampai berjam-jam mau ngentekke teh sak gelas ngomongane tekan ndi. Apa-apa dirembuk. Nah, niki kita itu kadang-kadang lupa bahwa tidak ada satu ucapan kata Allah di dalam surah Qaf itu kecuali di situ ada malaikat yang siap mencatatnya. Boleh jadi kita itu lupa apa yang kita sampaikan atau apa yang kita ucapkan. Tapi Allah tidak pernah lupa karena ada catatan oleh malaikat itu. Nah, maka ini penting memberikan nasihat kepada siapapun dengan situasi dan kondisi yang ada. Termasuk Bapak Ibu menawi satu saat ajak bareng putrane jajan teng warung, boleh, dan ini sunnah. Menyenangkan keluarga, mengajak makan bersama. Jangan lupa, aja mau dijak jajan tok.
dikandani. Mungkin sambil nunggu pesenane disuguhke, ayo ini HP ini masuk ke kantong dulu. Bapak arep ngendika. Nah, gitu. Nah, siji anak-anak diingatkan tentang sholatnya. Ayo, sholat itu perkara yang penting dan maha penting. Jangan abaikan sholat. Kerjakan sholat dengan baik. Seperti itu nasihat yang bagus itu. Masuk andani putrani dadak kita rekoso. Enggak apa yang kita pernah dengar, apa yang pernah kita terima dari ustadz pengajian itu disampaikan aja. Atau baca buku boleh. Tolong dengarkan, saya bacakan ini. Buku hadis tentang perkara pergaulan. Nah, ini dijelaskan. Nah, ini Bapak Ibu jamaah gua. Inilah sebuah perkara yang menjadi pelajaran untuk kita sambut dengan menyampaikan ini kepada siapapun termasuk anak-anak kita. Nah, pesan yang disampaikan Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, gini kok, pertama, ihfazillah yahfazka. Pesannya adalah, jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Nah, diperintah supaya kita ini menjaga Allah, dan Allah pasti menjaga kita. Ini pertanyaan, menjaga Allah itu maknanya seperti apa? Keterangan yang kita jelaskan, kita terima bahwa menjaga Allah tidak lain adalah menjaga agama dan syariat Allah. Maksudnya, agama dan syariat ini hendaknya kita laksanakan. Apa yang menjadi ketetapan perintah kita lakukan, apa yang menjadi larangan-larangannya kita jauh. Itulah makna menjaga Allah. Maka berkait dengan pesan Rasulullah SAW ini, wonten ayat surah At-Tolak itu ada beberapa ayat yang menunjukkan betapa orang itu ketika bertakwa, maka Allah akan berikan pertolongan. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar. Siapa yang bertakwa, pasti Allah akan tolong. Ini sesuai dengan makna ikhfad. Makna hadis ihfadillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kalian. Inilah Bapak Ibu, nah, kita itu ketika sudah menjadi orang muslim, orang beriman, maka langkah kita hendaknya mengamalkan agama kita ini. Inilah penting pun ngaji, kita dipahamkan dengan syariat, aturan-aturannya, hukum-hukumnya, sehingga kita berusaha untuk melaksanakannya sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita masing-masing. Kata Allah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Usahakan kita ini selalu berusaha menjalankan syariat agama ini. Maka buah saking ngaji menika itu mengamalkan agama ini. Ya. Ketika orang itu bisa mengamalkan agama, sudah otomatis Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Ya. Dan Allah akan menjaga kita. Ya. Ini harus diyakini. Jangan sampai ini miar-miur keyakinan kita. Harus mantap. Maka ketika orang itu menjalankan agamanya Allah, pasti Allah akan menjaga kita. Ya. Maka Bapak Ibu jamaah Allah, berkaitan dengan hukum-hukum Allah ini, memang kita wajib untuk mengetahui. Sehingga hidup ini kita berjalan sesuai dengan syariatnya Allah. Jadi bukan atas kehendak nafsu kita, tapi diatur oleh syariat. Dan nafsu itu harus manut dan sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya.
Maka dalam hal ibadah, ya, sering kita sampaikan, jangan sampai kita hanya sebatas memahami sisi ibadah dari hukumnya. Ya, kalau hukumnya wajib, wah, nggak pernah kita tinggalkan, selalu dikerjakan. Kenapa? Karena takut ketika sesuatu yang wajib ini kita tinggalkan, otomatis dosa. Ya. Tetapi dari sisi yang lain, ketika kita memahami ibadah itu dari sisi manfaat, tentunya lebih bermanfaat. Ya, misalnya sholat sunnah yang sudah kita ketahui, sudah kita jelaskan, ya, bagaimana kita itu menjalankan perkara-perkara yang disyariatkan dari sisi hukumnya itu sunnah. Ketika kita tinggalkan, otomatis kita rugi, nggak dapat pahala. Nah, kita hanya memandang ini sunnah, sudah. Sunnah itu kalau nggak dikerjakan kan nggak dosa. Ya, longgar lakonnya orang ya apa-apa. Nah, akhirnya kita kehilangan nilai ibadah itu. Ya. Makanya tadi waktu maghrib ini, mungkin habis azan ya barangkali, ya, masih belum banyak yang mengamalkan apa yang kita baca dulu. Orang datang sholat jamaah itu pada umumnya hampir mayoritas itu menjelang waktu iqomah. Apalagi tahu waktu iqomah sekian menit, itu sudah di-setting dari rumah. Kurono, adzan, qomah, langsung sholat. Padahal dulu kita belajar dalam hadis-hadis yang ada di Riyadhus Shalihin itu, ketika orang itu datang untuk sholat jamaah, mungkin menunggu beberapa saat, menunggu kita ini oleh Rasulullah disebut orang yang ribat. Nah, ribat itu menunggu, di situ ada nilai pahala. Bahkan digambarkan seperti orang yang sedang sholat sunnah sampai iqomah dikumandangkan. Jadi saya sempat ngecek itu tadi. Kebetulan saya datangin agak lebih awal, saya lihat loh, orang ini uang itu. Ini mungkin besok-besok lagi, orang mau pas pengajian, diusahakan, jangan pun niat dari rumah ke masjid untuk sholat jamaah, neng omah wis rene gaya, ndak gage ke masjid. Bahkan kalau bisa sebelum adzan kita sudah sampai masjid. Kenapa? Biar lama, biar banyak peluang ibadah dalam bentuk ibadah sholat sunnah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah itu. Jadi orang yang menunggu sholat, menunggunya sejak sebelum adzan sampai iqomah, disitulah jeda waktu di mana kita dinilai orang yang sedang sholat. Dulu kan pernah ada itu riwayat di mana Rasulullah SAW pernah mendirikan sholat isya ini sampai tengah malam. Yang kita baca dulu di Riyadhus Shalihin itu, para sahabat banyak yang risau, loh, Nabi kok belum kelihatan ketiduran ya Nabi. Tapi para sahabat tidak berani untuk untuk melisih ke rumah beliau. Ditunggu aja, terus ditunggu. Jam 7, jam 8, 9, 10, bahkan sampai hampir tengah malam baru Nabi miyos dari rumah beliau. Ya. Kemudian iqomah, sholat isya berjamaah diimami Nabi. Setelah itu Nabi menyampaikan kepada para sahabat, wahai sahabatku, ya intinya, saya tadi sengaja untuk melambatkan sholat isya sampai tengah malam. Gen kue kabeh kuwi oleh pahala sholat sunnah sampai sholat isya dikumandangkan iqomah. Ya. Jadi memang selama itu pula kita mendapatkan nilai ibadah. Tapi ini kadang jarang orang bisa menangkap sebagai hal yang beribadah. Monggo kita itu ilmunya nggak usah terlalu jelimet lah, yang tampak, yang jelas saja mari kita amalkan.
Nah, kenapa kok tidak banyak yang melakukan? Mungkin, ya mungkin ada kepentingan, ya. Di rumah ada tamu sehingga datangnya ke masjid itu sampai mendekati isya, mendekati iqamah. Nah, tapi pada umumnya waktu menjelang maghrib ini hampir-hampir tidak ada aktivitas. Tamu-tamu ya arep maghrib, mertamu itu jarang. Maka ini sebenarnya peluang yang baik, ya, budayakan dan biasakan, ya, langsung berangkat ke masjid dengan keadaan berwudu dari rumah. Ya. Dulu kan ada haditsnya, siapa yang berwudu dari rumah dengan wudu yang sempurna, tidak ada tujuan lain kecuali untuk pergi ke masjid mengikuti sholat jamaah, maka langkah kita menjadi pengangkat derajat dan penebus dosa. Monggo niki ilmu yang kita pelajari di sini mungkin perlu diamalkan. Jangan sampai mau ngerti tok ning nglakoni ini durung. Nah, buahnya ilmu ya ini. Nah, maka nanti setelah pengajian ini besok, ya, entah kapan, mungkin besok subuh, ya, nah, ini dicoba dipraktekkan. Biasanya di sholat jamaah subuh ini ya datang sholat jamaah, tapi tangine pas azan. Ini telat loh. Wong Islam ikut sholat jamaah subuh di masjid, tangine pas azan subuh, ini telat. Kan jamaah itu telat. Iya, jamaah subuhnya belum terlambat, tapi kita terlambat meraih kebaikan yang besar. Ya. Salah satu penduduk surga itu disebutkan dalam surah Az-Zariyat, wabil asharihum yastaghfirun. Penduduk surga itu selalu beristighfar di waktu sahar. Kapan waktu sahar itu? Beberapa saat sebelum datang waktu subuh. Misalnya subuh sekarang jam 4 lebih 5, nah mungkin jam 4 kurang seperempat. Itulah waktu-waktu di mana ahli penduduk surga itu membiasakan diri membaca istighfar. Okay. Yang kita baca itu di dalam surah Az-Zariyat ada itu. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahar mereka beristighfar. Ya. Jadi istighfar yang punya nilai kebaikan, nilai yang sangat tinggi itu ketika menjelang subuh. Nah, padahal kita bangunnya pas azan, berarti kita kehilangan itu. Nah, jadi lebih-lebih mungkin lebih awal lagi sholat tahajud. Nah, sebelum waktu subuh, selesai tahajud, baca istighfar, atau baca Quran, atau zikir-zikir yang lain. Itulah rahasia-rahasia yang harus kita tangkap untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan. Maka Bapak Ibu, janji Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas sampaikan, siapa yang menjaga Allah, Allah pasti akan menjaga kita. Apa yang dijaga dari kita? Ya semuanya. Diri kita, keluarga kita, harta kita, seluruh yang ada, Allah akan jaga itu. Ketika kita telah mampu dan bisa melaksanakan dan mengamalkan agamanya Allah. Berarti agamanya Allah itu ya termasuk hal yang kita sebutkan tadi, yang bisa kita pelajari, yang baru kita dengarkan, bisa kita amalkan itu. Kemudian pesan yang kedua yang disampaikan Nabi kepada Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah. Ketika kalian minta, maka mintalah kepada Allah. Ini Rasul membuka peluang kepada kita untuk meminta kepada Allah dalam segala urusan. Ya. Mungkin hal-hal yang kita anggap kita mampu dan kita bisa, tetap kita diminta untuk berdoa kepada Allah. Nah,
Misalnya kita mau membangun rumah, material sudah siap, tukang ada, biaya untuk bayar tukang sudah tersedia. Ya. Toh seperti itulah kita tetap diminta untuk minta kepada Allah. Ya Allah, hari ini saya memulai membangun rumah, jadikan rumah ini rumah yang membawa keberkahan. Nah ini. Kadang-kadang kita lupa, membangun rumah dengan biaya yang besar, tidak ada niatan untuk bagaimana ingin rumah kita itu menjadi rumah yang berkah. Maka diawali dengan doa kepada Allah. Nah tentu meminta kepada Allah ini sesuatu yang memang Allah selalu memberikan kepada yang kita minta. Oleh karena itu berkait dengan perintah tadi, idza sa'alta fas'alillah, itu adalah permintaan yang sifatnya umum. Dari hal yang mungkin yang kita pandang itu kita mampu, tetap kita diminta untuk minta atau berdoa kepada Allah. Terlebih sesuatu yang manusia lain tidak mampu memberikan pertolongan atau memberikan yang kita minta. Minta rezeki, minta jodoh, dan minta selamat, itu harus kepada Allah. Tapi kalau minta sesuatu yang manusia mampu memberikan, kita boleh ya minta tolong untuk bawakan barang, minta tolong untuk mengantar surat. Ini orang lain bisa, boleh. Tetapi ketika sesuatu yang kita minta itu orang tidak mampu memberikan, tidak ada jalan kecuali kepada Allah. Jadi orang ketika punya harapan, minta rezeki, minta selamat, maka harus hendaknya ditunjukkan hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Maka ini Bapak Ibu, pesan dari Rasulullah SAW ini hendaknya kita amalkan. Karena apa? Berdoa itu bagian dari ibadah. Meskipun tanpa ndonga, sing penting di duit, adalah serandanya hilang. Wah ya Allah, berilah kami bisa beli sandal baru. Asal kita punya uang bisa, tapi tetap berdoa ini sesuatu yang bagian dari ibadah. Ya, terus kita pergi beli sandal baru karena sandal yang lama hilang. Andai kata kita tidak berdoa, insya Allah bisa karena kita punya uang. Tapi toh begitu, kita tetap diminta untuk selalu berdoa. Apa saja kita berdoa. Maka dalam Islam itu dituntunkan segala sesuatu ada doanya. Masuk rumah, keluar rumah, masuk kolah, keluar kolah, berpakaian, berdandan, bercermin, itu ada doanya. Andai kata kita hafal doanya, atau minimal kita selalu berdoa pada saat itu, betapa pahala itu selalu ada pada setiap aktivitas kita. Arep jagung, ini kan dandan dulu, lihat di cermin. Nah, itu ada doanya. Paling tidak doanya, ya Allah, Engkau telah ciptakan aku dalam bentuk yang sempurna, maka sempurnakan akhlakku. Nah ini, ternyata Rasulullah menuntunkan tidak lupa, tidak hanya melihat wajah kita di cermin, tapi ada harapan doa kepada Allah agar kita yang ada dalam cermin tadi adalah hamba yang makhluk yang baik, yang sempurna. Kita berharap Allah berikan kesempurnaan dalam akhlak kita. Nah, nika jadi ingkang kita aturaken nasihatipun kita pendet kalih kemawon. Kita ulang, yang pertama, Rasulullah SAW berpesan kepada Ibnu Abbas, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kalian. Idza sa'alta fas'alillah, ketika kita minta, maka mintalah kepada Allah. Maka ketika kita berdoa, mari kita berdoa selalu kepada Allah. Mari Bapak Ibu jamaah sedikit yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.